Tolong, Pak Pejabat. Sepi karena corona. Bapak penjual sepatu keliling nangis. Bingung cari uang. Pak Pejabat seperti tak ada empati. Demi Taipan, tambang, RUU Minerba dan Omnibus Law jalan terus meski ada corona. Tak sampai di situ. Proyek ibu kota baru pun jalan terus. Wabah virus corona COVID-19 memberikan dampak besar bagi kalangan rakyat kecil. Seperti Maman, Pak Maman, seorang penjual sepatu yang kini hidup susah karena bingung mencari uang. Kepada tim aksi cepat tanggap, Pak Maman yang hidup sebatang kara mengaku dagangannya kini sepi akibat virus corona. Hal itu membuatnya bersedih hati karena ia tidak memiliki penghasilan untuk menyambung hidup sehari-hari. Sekarang kan jualan sepatu, nggak ada yang beli. Lagi pada libur, sedih itu. Ya, habis kita makan dari mana? Ungkap Pak Maman. Seperti dikutip dari unggahan video @ACT4Humanity, Kamis 16 April 2020. Pak Maman bahkan sampai berurai air mata menceritakan kesulitan hidup yang dialami. Sehari-hari aja kan bingung jadinya, bingung nyarinya. Kalau nggak usaha, entar gimana coba? Kata Pak Maman sembari menghapus air matanya. Tangisan laki-laki tua itu pun sedikit terobati setelah tim ACT memberikan bantuan makanan. Pak Maman bersyukur dan mengucapkan terima kasih ketika mendapat pemberian tersebut. Seperti tak ada empati, proyek ibu kota jalan terus. Coba silahkan perhatikan isi artikel dari situs berita CNBC berikut ini. Di tengah COVID-19, dana miliaran disiapkan pindah ibu kota. Intisari beritanya. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tetap menjalankan proses dan rencana pemindahan ibu kota negara. Isi yang kedua, Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN Bappenas menawarkan paket-paket pekerjaan. Ada yang lelang, ada yang penunjukan langsung. Dan admin Mimin penulis sudah ngecek langsung ke sistem layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, mendapati paket-paket yang on progress. Sebagai berikut. A. Penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara atau Master Plan Ibu Kota Negara MPIKN senilai 80 miliar rupiah. Dari situs lpse.lkpp.go.id. B. Kajian keanekaragaman hayati dan pangan untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategi untuk Master Plan Ibu Kota Negara senilai 800 juta rupiah. Bersumber dari situs lpse.lkpp.go.id. C. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara senilai 1,8 miliar rupiah. Sumber yang sama. D. Kajian reklamasi tambang untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara senilai 300 juta rupiah. Dari sumber yang sama. Ini aneh. Ya, aneh. Tadinya saya mau menulis, negara ini dikelola dengan cara-cara, maaf, menjijikkan. Tapi, karena rentan dipelitir sebagai pelanggaran UU ITE, maka redaksinya saya perhalus. Silahkan renung dan pikirkan, di saat keuangan negara atau APBN sedang babak belur oleh karena pandemi virus corona, hingga pemerintah terbitkan surat utang terbesar sepanjang sejarah, ada tenor 50 tahun. Sri Mulyani buka-bukaan, surat utang RI terbesar dan terlama, sebesar 4,3 miliar US dollar. Berita lain menunjukkan surat utang terbesar sepanjang sejarah dengan tenor 50 tahun. Ini penjelasan Sri Mulyani. Di saat keuangan negara lagi susah, bahkan sampai menambah hutang 4,3 miliar US dollar. Loh, kok bisa-bisanya pemerintah terus melanjutkan program pindah ibu kota baru yang sama sekali tidak urgent. Sekali lagi, tidak urgent, tidak mendesak. Silahkan minta pendapat kepada para pakar yang masih punya integritas. Mayoritas pakar pasti akan menyatakan bahwa pemindahan ibu kota itu sangat jauh
dari keterdesakan di saat perekonomian negara sedang babak belur begini. Apalagi, alasan bahwa pembangunan ibu kota jalan terus karena didanai oleh investor justru semakin konyol. Dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, investor itu bekerja dengan motif keuntungan. Jadi wajar jika mereka investor tetap antusias. Artinya, di balik rencana pemindahan ibu kota baru itu ada motif bisnis. Kedua, untuk mendukung para investor tersebut pada poin A, maka negara tetap mengeluarkan dana APBN melalui dari studi-studi awal hingga sarana prasarana pendukung ibu kota baru seperti bendungan air atau pengendali banjir dan akses jalan ke lokasi. Padahal, ekonom-ekonom senior seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, Bima Yudhistira, Khotib Basri sudah menyarankan bahwa rencana ibu kota baru itu ditunda saja. Seperti di berita, Rizal Ramli kritik Jokowi, atasi corona dengan hutang, pakai dana ibu kota baru saja. Ekonomi terdampak corona, Faisal Basri, tunda dulu ibu kota baru. Sementara di sisi lain, mereka-mereka yang ngotot menyuarakan perpindahan ibu kota baru adalah orang yang sama yang ngotot pula agar proyek-proyek penunjang ibu kota baru adalah orang yang sama yang ngotot pula agar proyek-proyek penunjang ibu kota negara Jakarta terus dijalankan meski dengan dana hutang triliunan rupiah oleh BUMN seperti kereta cepat Jakarta ke Bandung, kereta MRT, dan kereta RLT. Jadi terbukti bahwa memang ada yang aneh, ya kan? Makanya jadi tidak mengherankan jika Pak Said Didu berani mengatakan bahwa yang ada dalam pikirannya adalah uang, uang, dan uang. Seperti tak ada empati, bukan hanya proyek ibu kota baru saja yang jalan terus. Demi Taipan, tambang, RUU Minerba, dan Omnibus Law jalan terus meski ada corona. DPR dan pemerintah masih ngotot membahas RUU Omnibus Law, Cipta Kerja, dan RUU Minerba di tengah pandemi corona. Pada 14 April 2020, DPR resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja RUU Omnibus Law, Cipta Kerja. Sedangkan untuk RUU Minerba, Panja sudah terbentuk 13 Februari 2020. Meski rencana pembahasan RUU Minerba oleh Panja dan pemerintah telah ditunda dari seharusnya April 2020, namun opsi pembahasan masih dijadwalkan lagi menjadi 21 April 2020 mendatang. RUU Minerba sebetulnya nyaris disahkan DPR periode sebelumnya, tapi diprotes lewat aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat umum pada akhir September 2019 lalu, sehingga akhirnya ditunda. Dalam kedua aturan itu, terselip kepentingan para Taipan tambang batu bara. Ada pasal-pasal mengenai perpanjangan izin operasi untuk perusahaan-perusahaan pemegang perjanjian karya pertambangan batu bara, atau yang mereka singkat dengan PKP 2B, yang kontraknya akan berakhir pada tahun ini hingga 2025. Ada 7 PKP 2B, generasi 1 yang menguasai 70% produksi nasional. Baik dalam RUU Minerba maupun Omnibus Law, pemegang PKP 2B bisa memperoleh perpanjangan 20 tahun otomatis tanpa melalui lelang. Di RUU Minerba, perpanjangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus atau yang mereka sebut dengan IUPK. Adapun di Omnibus Law, dalam bentuk perizinan berusaha pertambangan khusus atau PBPK, luas wilayah pertambangan pun tak dikurangi. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Minerba yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana wilayah X PKP 2B diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN. Ketentuan itu tercantum pada pasal 75 ayat 3. Kemudian pasal 75 ayat 4 diatur bahwa badan usaha swasta hanya dapat memperoleh IUPK melalui lelang. Selain itu, dalam pasal 83 huruf B Undang-Undang Minerba disebutkan bahwa luas wilayah IUPK operasi produksi maksimal 25.000 hektar. Sementara itu, ini para pemegang PKP 2B mengelola wilayah yang luasnya di atas 25.000 hektar. Ekonom senior Indef Faisal Basri berpendapat bahwa pengesahan RUU Minerba di masa pandemi seperti ini menunjukkan pemerintah dan DPR tak punya empati
dan upaya sungguh-sungguh dalam penanganan COVID-19. Sebab semestinya pemerintah fokus menyusun langkah konkret dalam mengatasi wabah corona ini. Tak ada urgensi RUU Minerba dan Omnibus Law, kecuali menyelamatkan perusahaan-perusahaan itu. Kalah COVID-19 dengan perusahaan-perusahaan ini, ujar Faisal. Pakar hukum dari Universitas Tarumanegara yang masuk dalam tim perumus Omnibus Law, Ahmad Reddy mengungkapkan bahwa terjadi perdebatan dalam pembahasan ketentuan soal perpanjangan izin operasi untuk para pemegang PKP2B. Ia termasuk pihak yang menginginkan wilayah X PKP2B diserahkan kepada BUMN. Namun, pemerintah dan para pengusaha yang diwakili Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia ngotot supaya pemegang PKP2B mendapat perpanjangan. Badan Legislasi atau Balik DPR RI telah menargetkan rapat pembahasan Omnibus Law dapat dilakukan sebelum masa reses pada 12 Mei mendatang. Sedangkan untuk RUU Minerba, Panja menargetkan belai tersebut selesai pada Agustus 2020. Sungguh mengerikan. Bagaimana menurut pendapat Anda?